Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti seminar pada pagi hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, pemateri kita pada seminar kali ini yaitu Ibu Fauzia Azahra, SGZ MGZ PhD, dan ibu-ibu semuanya yang telah menyempatkan hadir mengikuti seminar orang tua pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita masuk kepada pemateri kita untuk menjelaskan dalam seminar orang tua ini yang berjudul mendukung anak sehat melalui makanan bergizi. Tentunya pemateri kita datangkan langsung ahlinya yaitu Ibu Fauzia Azahra, SGZ MGZ PhD. Kepada Ibu dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Baik, terima kasih kepada moderator kita. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir ya pada seminar kita pada pagi hari ini, di mana nantinya saya akan memberikanlah edukasi bagaimana mendukung anak sehat melalui makanan bergizi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah ibu-ibu semuanya sudah memberikan makanan bergizi kepada anak-anaknya? Bagaimana ibu-ibu? Santai. Belum Mungkin Ibu. sudah. Oke, dari sini nantinya saya akan lebih lanjut bagaimana mendukung anak sehat melalui makanan bergizi, ibu-ibu semuanya. Nah, sebelumnya ingin menyampaikan materi, ada baiknya saya berterima kasih dulu ya pada ibu-ibu semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada seminar kita. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana sih mendukung anak sehat melalui makanan bergizi ini. Boleh di slide, operator? Oke, pengetahuan tentang gizi seimbang. Nah, sebagai orang tua tentu kita perlu memahami prinsip gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Nah, ibu-ibu semua sudah memahami belum bagaimana prinsip ataupun pentingnya ilmu gizi ini? Sudah belum, ibu-ibu semuanya? Tahu sedikit-sedikit, Bu. Oke, baiklah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengetahuan tentang gizi seimbang ini. Nah, pentingnya ini orang tua tentu harus tahu prinsip gizi seimbang untuk memastikan anak mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Nah, misalnya, di mana nantinya ibu-ibu semuanya memberikan makanan yang bergizi seperti makanan itu gak apa-apa gitu dalam bervariasi. Namun, tentunya dalam makanan tersebut ada karbohidrat, ada protein, sayur dan buah, karena bisa untuk memenuhi kebutuhan anak. Nah, pedoman isi piringku menekankan variasi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan zat gizinya. Nah, jadi dengan memahami gizi ini, orang tua bisa mengatur gitu bagaimana porsi makan yang pas dan memilih bahan makanan yang lebih sehat untuk anak kita nantinya. Itu Bapak Ibu. Oke, di slide lagi, operator. Nah,
Pemahaman gizi membantu orang tua mengatur porsi makan anak dan memilih bahan yang lebih sehat. Tentu ibu-ibu semua memilih makanan yang sehat dong untuk anaknya, tidak asal-asalan. Benar ibu-ibu semuanya? Benar, Bu. Benar, Bu. Nah, maka dari itu, jikalau dari ibu-ibu semua tidak memberikan makanan yang berbahan yang lebih sehat, nah anak-anak tentu sangat rentan terhadap kontaminasi makanan gitu. Dan juga sebagai orang tua harus menjaga kebersihan nih untuk memberikan makanan sepertinya buah harus dicuci sebelum dimakan, makanan dan alatnya harus dicuci sehingga bersih. Nah, dan juga untuk anak usia dini itu jangan pernah campurkan makanan mentahnya dan makanan matang ya ibu-ibu semuanya. Oke, slide lagi operator. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana saya menjelaskan kebersihan dan keamanan pangan ya. Yang pertama, anak rentan nih terhadap kontaminasi pangan gitu. Tentunya kita sebagai orang tua harus benar-benar teliti memilih makanan yang sehat untuk anak. Kedua, jaga kebersihan bahan, alat, dan penyimpanan. Seperti yang saya jelaskan tadi ya ibu-ibu semuanya, jangan sampai nih makanan udah sehat tapi tempatnya itu masih tidak sehat bagi anak, masih kotor dan belum dicuci hingga bersih. Lalu yang terakhir ini, pisahkan makanan mentah, matang, dan masak dengan suhu yang tepat gitu. Nah, karena masak makanan dengan suhu yang tepat itu akan dapat membunuh kuman dalam makanan anak maupun nantinya dalam tempat makanan anak tersebut, Bapak Ibu semuanya. Oke, silakan di slide operator. Oke, kreativitas bekal sehat. Di mana yang pertama itu tampilan menarik meningkatkan minat makan anak. Nah, ibu-ibu semua udah bisa nih, apa belum untuk memberikan kreasi dalam makanan anak seperti gambar ini? Apakah sudah ibu-ibu semuanya? Biasanya, Bu, kalau lagi rajin, bisa nasinya itu dibentuk-bentuk kayak panda itu, Bu. Oh, begitu. Dan ibu-ibu yang lain apakah sudah membuat kreasi nih, sehingga bisa menarik perhatian anak untuk memakan makanan ini, walaupun mereka awalnya tidak suka? Bagaimana ibu-ibu? Saya tidak bisa, Ibu, karena dari sana anak saya bosan, Ibu. Oke, maka dari itu kita juga perlu harus memahami kreativitas bekal dan sehat ini, ibu-ibu semuanya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan gimana sih kreativitas bekal sehat ini. Nah, yang pertama tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana tampilan menarik meningkatkan minat makan anak. Nah, seperti yang sudah Ibu Anissa Jana jelaskan tadi, jikalau lagi rajin ya Bu ya itu dibentuk kayak panda, kayak beruang, itu kayak awalnya anak tidak suka makan nasi, jadi mereka tuh kayak suka gitu ibu-ibu, mulai tertarik untuk memakan walaupun dia suka cemilan daripada karbohidrat itu sendiri. Nah, yang kedua gunakan warna alami, bentuk karakter dan susunan estetis. Nah, ini juga perlu ibu-ibu semuanya, jangan hanya nasi saja dalam porsi makanan itu harus diberikan buah juga ataupun nanti sosis yang menjadi telinganya ataupun mulutnya nantinya tentunya sosis tersebut bukan sosis abal-abal ya ibu-ibu semuanya. Nah, belum lagi Ibu, ada 3, nomor 3 ini variasi bentuk dan tekstur mengurangi kebosanan makan. Nah, sebagai orang tua juga harus tahu nih ibu-ibu semuanya memberikan makanan anak itu harus dengan, makanan yang sesuai tekstur dalam mulutnya tersebut. Jikalau keras, anak juga sulit untuk memakannya dan tidak doyan gitu Bapak Ibu. Oke, slide selanjutnya operator. Oke, dalam seminar kali ini kita sudah cukup nih mulai dari bagaimana kita memahami prinsip makanan yang sehat, tentang makan bergizi, kebersihan dan keamanannya, kreativitas dalam membekali makanan anak. Nah, setelah saya jelaskan ini, mungkin ibu-ibu semuanya sudah dapat memahami ya apa yang sudah saya jelaskan, memberikan bagaimana caranya nanti kita sebagai orang tua memberikan kepada anak bagaimana memberikan makan yang sehat, bergizi, sehingga menarik perhatian anak untuk dapat makan bergizi walaupun anak itu sendiri tidak suka menjadi suka.
Oke, selanjutnya terima kasih Ibu-ibu semua sudah mendengarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu pemateri kita pada pagi hari ini. Gimana Ibu-ibu? Apakah Ibu-ibu sudah paham atau ada terlintas pertanyaan? Untuk meningkatkan pemahaman kita bersama, boleh Ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri kita pada hari ini. Gimana Ibu? Apakah ada? Ada Ibu, saya mau bertanya Ibu. Oh, baik Ibu Aines, silahkan kepada Ibu Aines untuk bertanya kepada pemateri kita. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Aines Putri Burma mau bertanya kepada pemateri kita yaitu Ibu Fauzia. Di sini saya mau bertanya tentang kayak gini Ibu, apa bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam memastikan makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan kembang pada anak kita Ibu? Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Ibu Anissa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Aines. Pertanyaannya bagus sekali ya. Selanjutnya, apakah ada dari Ibu yang lain yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oh, silakan kepada Ibu Anissa. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya, Anissa, ingin bertanya kepada pemateri kita, yaitu bagaimana sih kita itu sebagai orang tua mengetahui bahwa anak itu sudah makan cukup dalam satu hari, yang dimana anak saya itu jarang makan dan dia itu susah sekali untuk makan. Baiklah, terima kasih. Oke, nampaknya permasalahan Ibu Anissa terhadap anaknya cukup sulit ya. Apakah masih ada pertanyaan dari ibu-ibu yang lain? Nampaknya tidak ada. Untuk itu, kita persilahkan kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu. Kepada Ibu Fauzia, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Nisa yang sudah memberikan langsung kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Di sini, di mana pertanyaan tadi dari Ibu Aines ya, bagaimana tanggung jawab orang tua untuk kebutuhan tumbuh kembang anak. Nah, tentunya sebagai orang tua nih Bu Aines, tentunya kita menyediakan 3 kali makanan utama gitu. Nggak apa-apa kok kita tambahkan menjadi 2 atau sampai 3 cemilan bergizi seperti nasi, ikan, telur, daging sebagai proteinnya, sayur buah sebagai vitamin, susu, dengan total kalori sesuai usia ya Ibu ya. Nah, misalnya 1.000 nih, ada 1.000 sampai 1.400 kalori per hari untuk balita. Sebelumnya usia anak Ibu ini usia 3 tahun? Iya Ibu, 3 tahun Nah, setengah. oke. Di sini kan 3 tahun. Nah, tentu Ibu harus bisa membuat jadwal makanan tetapnya gitu, mulai dari pukul 7 sampai ataupun dari pukul 7 gitu. Nanti juga Ibu akan memberikan, jam 10 makanan lagi, jam 1 juga, jam 4 sampai jam 7 malam tanpa nantinya Ibu pas makan nah ini berhubungan dengan digital Ibu ya, jangan sampai pas makan untuk menarik perhatian anak itu memberikan gadget Ibu. Jangan sampai dengan gadget tersebut anak ini malah berkonsentrasi dan malah terpikat dengan gadget yang dapat merusak pola pikir anak walaupun mata anak gitu. Nah, dan ukur porsi dengan telapak tangan anak dengan seukuran kepalan gitu. Jangan sampai ibu memberikan kepala nasi ibu sebanyak kepala nasi suami ibu ya segede itu, padahal porsi makan anak ibu tuh cuman seporsi telapak tangan dia ataupun telapak tangan kakaknya gitu. Dan tentunya harus didampingi dengan makanan ini sambil diberi contoh sendiri. Nah, ibu juga harus mengenali tanda lapar pada anak. Misalnya, anak kalau gelisah nih ibu, tangan ke mulut. Nah, tentunya misalnya kalau kenyang, tolak makanan ibu. Tentu ibu sendiri juga paham ya semuanya. Maka dari itu, tentang tanggung jawab dan kebutuhan tumbuh kembang anak ini, jikalau ibu merasa susah, ibu juga harus
ikut serta gitu konsultasi bersama dokter tiap 3 bulan untuk pantau pertumbuhan anak apakah sudah cukup gizinya atau belum. Nah, bagaimana ini? Saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri kita yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Aines. Gimana nih Bu, tanggapan Ibu tentang jawaban yang telah diberikan pemateri kita? Apakah Ibu sudah paham atau masih belum paham? Baik, terima kasih moderator. Dan di sini saya cukup paham yang dijelaskan oleh pemateri kita, sangat bermanfaat bagi saya dan kedepannya saya akan melihatkan lagi bagaimana makanan yang baik untuk anak saya dan perkembangannya nantinya. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada moderator maupun kepada pemateri. Terima kasih. Baik, alhamdulillah ya kalau Ibu Aines sudah paham. Selanjutnya jawaban dari pertanyaan Ibu Anissa, silahkan Ibu Fauzia. Oke, terima kasih kembali pada moderator kita, di mana tadi Ibu Anissa mengatakan ya bagaimana cara mengetahui anak itu sudah makan cukup karena mengingat anak Ibu susah makan, sulit makan ya Ibu ya? Iya, baik. Nah, di sini mungkin sebagai orang tua, Ibu juga harus mengetahui terlebih dahulu timbang berat badan anak dan ukur tinggi badan anak setiap bulannya gitu. Lalu cocokkan dengan grafik pertumbuhan WHO ini untuk usia 0 sampai 5 tahun, Ibu. Di mana berat badan dan ukuran normal dalam misalnya nih, anak Ibu dalam kelas 2 SD atau 3 SD gitu. TB-nya itu sesuai dengan 2 SD sampai 2 SD sama juga gitu loh. Misalnya dalam SD kelas 1 TB anak Ibu ini mencapai, misalnya ya 90 lalu di kelas 2 jadi 100 itu pertumbuhannya sangat cepat dan bagus Ibu ya. Nah juga sebagai orang tua Ibu harus memperhatikan nih anak ini aktif atau tidak selama bermain gitu seharian dengan temannya atau anak Ibu ini cepat lemas, jarang sakit ataupun sering sakit seperti flu, diare, serta pencernaan tidak lancar gitu. Nah, sebagai orang tua seperti yang sudah saya jelaskan pada Ibu Aines juga, tentu Ibu dalam perkembangan tersebut harus mengetahui dan konsultasi kepada dokter gimana pertumbuhan anak ini apakah sudah mencukupi atau belum gitu. Nah, di mana ibu nantinya akan mengecek juga kulit lembab atau tidak keringnya pada anak. Nah, rambutnya kuat atau tidak, ataukah rambut anak ibu tuh rontok, matanya tuh menguning gitu ibu, karena dia tidak cukup dalam bergizi ataupun emang dia sendiri itu lemah ataupun nafsu makan stabil tanpa menolak makanan terus-menerus meski porsinya kecil. Nah, ini kembali lagi untuk mengkonsultasikan kepada dokter, apakah anak ibu ini mohon maaf, ada penyakit ataupun tidak, tentu kita harus memeriksanya kepada dokter atau ini adalah kesalahan dari orang tua sendiri tidak memperhatikan bagaimana makanan tersebut bagus untuk anak ataupun bergizi kepada anak. Oke, mungkin hanya itu saja Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Anissa. Gimana nih tanggapan Ibu Anissa? Apakah sudah paham atau masih kurang jelas atas jawaban yang diberikan oleh pemateri kita? Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator dan juga pemateri kita, Ibu Fauzia. Saya jadi paham bagaimana caranya agar anak itu bisa terpenuhi gizinya dan kebutuhan gizi itu harus saya perhatikan lagi ya pada anak saya dan juga jika kemungkinan anak saya ini kekurangan gizi, saya bisa memeriksanya ke dokter. Baiklah, terima kasih kepada pemateri dan juga moderator. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi untuk bertanya dalam seminar kita hari ini dan tentunya terima kasih juga kepada ibu pemateri kita yang sudah memberikan ilmu, yang sudah memberikan arahan agar kita bisa belajar, agar kita bisa memahami, dan agar kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita.
Baik, sekian dari seminar kita pada pagi hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi ibu-ibu dan terima kasih juga kepada pemateri kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya sebagai moderator undur diri dalam seminar kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.